Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kemampuan dan juga kemauan untuk menjawab seruan dari Allah Subhanahu wa taala, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, ketika diseru, ketika dipanggil untuk melaksanakan ibadah pada hari Jumat. Fas'au ila zikrillah, kita bergegas, kita bersiap-siap untuk berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadarul bai'ah, dan kita siap meninggalkan segala aktivitas kita, segala kegiatan kita, diantaranya jual beli yang sedang kita lakukan, kita tinggalkan sejenak untuk melaksanakan ibadah, rangkaian ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya adalah kafaratun, penghapus dosa selama dosa-dosa besar tidak dilakukan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini ikhwati iman rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat Al-Anfal 36, Allah Subhanahu wa taala menerangkan orang yang suka berinfak dalam ayat tersebut ternyata bukan hanya orang beriman saja, Pak, tapi orang munafik pun, orang kafir pun, mereka suka infak. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innallazina kafaru yunfikuna amwalahum, sesungguhnya mereka orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yunfikuna amwalahum, mereka menginfakkan harta-harta mereka. Apa buktinya? Di Pangalengan, Pak, aya namina teh Ahlul Bait Indonesia Syiah, yang mana Syiah ini dikategorikan oleh MUI, oleh Ormas Islam di Indonesia, Syiah itu sesat. Tapi mereka mengatasnamakan Ahlul Bait Indonesia, orang yang mengkultuskan keluarga Ali bin Abi Thalib dan menghina seluruh sahabat Nabi. Abu Bakar finar, Aisyah finar, Umar finar, dan sebagainya. Sudah dijelaskan, ternyata syahadat mereka juga berbeda. Dalam azan juga berbeda. Asyhadu anna aliyan waliullah, aku bersaksi bahwa Ali itu adalah wali Allah. Sehingga disimpulkan Syiah ini adalah orang-orang munafik, orang-orang kafir yang bersembunyi dengan mengatasnamakan Islam, padahal mereka orang munafik. Setelah kita teliti, Pak, ternyata Syiah ini, orang munafik ini, mereka sangat rajin, Pak, mengeluarkan hartanya, membantu orang miskin, membantu para petani. Ini menerangkan orang munafik juga sama suka berinfak. Namun Allah menerangkan, innallazina kafaru yunfikuna amwalahum, sesungguhnya orang kafir menginfakkan harta mereka liyasuddu an sabilillah, tujuannya untuk memalingkan manusia dari jalan Allah. Jadi nu kafir nu munafik mah infak teh ngame orang-orang Islam murtad mengikuti agama mereka, agar orang-orang tidak beriman kepada Allah. Nah, apalagi kita selaku orang-orang yang beriman, Pak, kita selaku orang beriman, selaku orang Islam, jangan sampai kalah dengan orang-orang munafik, dengan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an, wa anfiqu fi sabilillah, infakkanlah harta kalian fi sabilillah, di jalan Allah. Yang dimaksud dengan infak adalah sorful mali fi sabilil khairi minal fardi wa nafli, membelanjakan, mengeluarkan harta kita fi sabilil khairi, dalam kebaikan, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah. Ada ulama yang bernama Ar-Raji mengatakan infak yang wajib itu, Pak, bisa disebut zakat. Jadi zakatnya disebut nanti infak.
Ada juga infak kepada keluarga, itu wajib. Infak kepada istri, infak kepada anak, infak kepada pembantu, itu hukumnya wajib. Adapun selain itu maka dikategorikan infak yang sunnah, infak yang mandub. Sedangkan sabilillah adalah segala kegiatan untuk menegakkan agama Allah, seperti masjid, madrasah, kemudian yang mengurus masjidnya, yang mengurus madrasahnya, itu semua fi sabilillah. Ketika kita membantu mereka dalam pembangunan masjid, pembangunan madrasah, kegiatan-kegiatannya, maka kita hakikatnya sudah menginfakkan harta kita di jalan Allah. Makanya kita selain infak untuk diri sendiri, infak untuk keluarga, istri dan anak, infak untuk pembantu atau pelayan, kita juga diarahkan, diwajibkan infak fisabilillah, infak di jalan Allah. Kemudian dalam redaksi selanjutnya, wala tulku baidikum ila tahlukat, kalian jangan menjerumuskan diri kalian dalam kehancuran. Kalau kita bahas secara sepintas, Pak, di redaksi pertama kita diperintahkan untuk berinfak, dan di redaksi berikutnya masih dalam ayat yang sama, kita tidak boleh menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Apa maksudnya? Ternyata dalam kitab Bulughul Maram, Pak, bab jihad dijelaskan. Pada saat itu ceritanya sangat panjang, kita ringkas saja. Orang-orang Islam yang mereka mengeluarkan hartanya di jalan Allah untuk membela agama Allah, dibelikan uangnya untuk peralatan perang, kemudian kemenangan telah diraih oleh mereka, mereka seolah-olah merasa rugi, Pak. Mereka mengatakan inna amwalana qad do'at, inna amwalana qad do'at, harta-harta kami telah habis, harta-harta kami telah habis. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena mereka mengeluarkan hartanya untuk di jalan Allah. Dan ketika harta mereka dikeluarkan di jalan Allah dan kemenangan sudah diraih, secara zahir harta mereka habis. Sehingga mereka mengatakan harta-harta kami telah habis, harta-harta kami telah habis. Seolah-olah mereka merasa rugi. Maka pada saat itu turunlah ayat wala tulku baidikum ila tahlukat, kalian jangan menjerumuskan diri ke dalam kehancuran. Apa maksudnya? Ada ulama yang bernama Hasan Al-Basri mengatakan yang dimaksud jangan menjerumuskan diri ke dalam kehancuran adalah al-bukhlu, bakhil, pelit. Kenapa bisa mendefinisikan seperti itu? Karena ketika di lingkungan tersebut ada masjid, ada madrasah, ada kegiatan-kegiatannya, kemudian dibutuhkan biaya untuk kegiatan-kegiatan tersebut, dan kita mempunyai harta, tapi kita tidak mau memberikan harta kita untuk di jalan Allah, maka hakikatnya telah menghancurkan Islam itu sendiri. Orang yang bakhil tidak mau berinfak, maka nanti agama Islam di lingkungannya akan seperti apa? Madrasah, masjid, kegiatan-kegiatannya, ketika di kita memiliki harta dan kita tidak keluarkan untuk kegiatan tersebut, hakikatnya menjerumuskan atau menghancurkan Islam itu sendiri. Dalam redaksi lain, Islam akan terus jaya pas sampai hari kiamat. Namun tidak menutup kemungkinan Islam itu akan lenyap di lingkungan kita karena kebakhilan kita tidak mau berinfak di jalan Allah. Rasulullah SAW ketika selesai sholat menghadap kepada para sahabat, menghadap kepada makmum dan mengatakan, inna rosamiatin la yabqa miman huwal yaumu ahadun. Wahai sahabat, sesungguhnya 100 tahun yang akan datang, orang-orang yang hidup pada saat ini tidak akan ada lagi. Apa maksud Rasul? Maksud Rasul adalah ketika kita hidup saat ini, 100 tahun yang akan datang kita tidak akan ada, Pak. Yang dimaksud dengan Rasul adalah, sudahkah kita menyiapkan masjid, menyiapkan madrasah, menyiapkan anak-anak kita, menyiapkan keluarga kita untuk terus melanjutkan perjuangan Islam? Sudahkah kita menginfakkan harta kita untuk melanjutkan perjuangan kita, perjuangan agama Islam? Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan, infaklah kalian di jalan Allah, perhatikanlah masjid, perhatikanlah madrasah. Jangan sampai, Pak, di lingkungan kita masjid teh bubar, madrasah teh bubar.
Guru kita Al Ustadz Wawan Sopan pernah mengatakan, ayah Pak madrasah karena tidak ada yang menyemangati, tidak ada yang mendukung, tidak ada yang menginfak untuk madrasah tersebut, pan madrasah nate bubar. Gedungnya digunakan oleh agama lain, digunakan oleh agama Kristen. Ini menerangkan ketika seseorang tidak peduli terhadap Islam dengan harta yang mereka miliki, itu hakikatnya menghancurkan agama Islam di sekitarnya. Barakallahu li wa lakum. Hamdan wa syukranillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, masih di dalam ayat yang sama. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat ihsanlah karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan itu Pak lebih dari adil. Pami urang ditenggel sakali, nenggel deui sakali eta teh adil, asal sama gitu nenggelna teh. Tapi lamun batur nenggel ka urang, ku urang diperpok gitu, eta teh namina teh zolim, lebih bawah daripada adil. Sedangkan ihsan itu lebih dari adil. Ketika ada yang memukul kepada kita sekali, ku kita teh dimaafkan, oh sudah dimaafkan, maka itu hakikat dari ihsan, selebih dari adil. Dalam infak ada juga Pak istilah ihsan. Kenapa harus berbuat ihsan? Jangan sampai kita menginfakkan harta yang terjelek yang kita miliki. Mun infak terjelek eta teh dolim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibat, infakkanlah yang baik maka sabtum dari hasil usaha kalian, wa mimma ahrajna lakum, dan hasil pertanian kalian, wala tayammamul khabisa minhu, kalian jangan menginfakkan harta benda terjelek yang kalian miliki. Ayat ini turun kepada orang Ansor Pak. Kan pada saat itu ada muhajir, ada ansor. Orang ansor itu sering ketika kurmanya sudah panen, kurma-kurma yang mentah itu Pak, yang hampir matang itu digantung di tiang masjid. Pada saat itu ada orang muhajir yang datang ke masjid, dikatakan orang miskin. Dia silahkan untuk mengambil kurma tersebut. Diambil. Pada saat itu ada orang Ansor yang memasukkan kurma busuk, kurma buruk, diasupkan kurma buruk nanti di kumpulan kurma-kurma yang tadi. Maka pada saat itu turun surat yang tadi Al-Baqarah, wala tayammamul khabisa minhu, kalian jangan menginfakkan yang terjelek yang kalian miliki. Ya cenah aya sajadah tapi tos hoek mangga ka masjidkeun, ka madrasahkeun, tah itu teh tidak pantas. Aya nu infak baju tapi baju nate buat korban banjir misalnya, tapi bajunya teh tidak layak pakai, maka itu kategori khabisa minhu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalian menginfakkan padahal kalian sendiri tidak mau menerima infak tersebut. Jadi tiasa diukur, lamun orang sakirana alim ulah dipasihkeun. Sakirana barang tersebut jelek. Tak ieu buah cenah tapi ieu mah buah nate tos lami mangga weh bisi nyeri beuteung misalnya. Maka orang lain hakikatnya sama seperti kita. Hari kita sendiri nggak mau memakan tapi dikasih kepada orang lain. Maka jangan sampai kita menginfakkan yang terjelek yang kita miliki. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, untuk konsep ihsan ini Pak dapat digambarkan ketika kita bertanya apa yang harus kita infakkan, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kulil afwa, infakkanlah kelebihan dari harta yang kita miliki. Ini konsep adil Pak. Sekiranya kita memiliki harta lebih, infakkan ke jalan Allah, maka itu konsepnya adil. Dan emang harus seperti itu Pak. Karena ini titipan Allah, kita infakkan ke masjid, itu adil. Karena ini titipan Allah. Ada konsep yang lebih tinggi dari itu Pak. Konsep infak yang lebih tinggi adalah menginfakkan yang kita cintai.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun, kalian tidak akan sampai kepada kebaikan sampai menginfakkan harta yang kalian cintai. Urang teh resep cinta kanu benda ieu teh. HP teh 2 Pak. Ieu diinfakkeun we hiji. Nah itu yang paling baik itu ihsan. Zaman dulu ada Abu Tolhah yang memiliki sebidang kurma di hadapan masjid, di depan masjid. Dan kebun kurma tersebut namanya kebun kurma Bairuha, dia infakkan ke masjid. Rasul, saya punya kebun kurma, kurma ini saya sangat cintai, saya infakkan kebun kurma ini ke masjid. Maka itu tingkatan ihsan, menginfakkan harta benda yang dia sayangi, padahal diri sendiri sayangi. Dirinya sendiri benda tersebut dia sayangi, tapi dia rela menginfakkan di jalan Allah. Bahkan ada juga Pak yang lebih tinggi daripada harta yang disayangi, apa? Menginfakkan padahal kita juga butuh. Zaman dulu ada kisah, siapa yang akan menjamu tamu Rasulullah? Maka ada Abu Tolhah mengatakan, wahai Rasulullah, biar saya yang menjamu tamu Rasulullah. Setelah datang ke rumah, ditanyakan kepada istrinya, wahai istriku, apakah ada makanan untuk menjamu tamu Rasulullah ini? Istrinya mengatakan, wahai suamiku, kita tidak punya apapun, kita hanya punya makanan untuk anak-anak. Iya, anak-anak. Ini menjelaskan mereka juga butuh, Pak. Keluarga itu butuh. Namun apa kata suaminya? Sudah, anak-anak suruh tidur dan makanan tersebut serahkan kepada tamu Rasulullah. Ini menjelaskan padahal dia butuh, Pak, namun dia siap menginfakkan harta tersebut. Kisah yang lain, zaman dulu Umar bin Khattab memberikan kepala kambing, Pak, kepada tetangganya. Kemudian tetangga yang akan menerima melihat tetangga yang lain, sudah saja serahkan kepala kambing ini kepada tetangga itu. Karena tetangga itu paling membutuhkan. Sampai di dalam sejarah, Pak, tercatat orang tersebut sama melakukan seperti itu sampai kepala kambing tersebut kembali lagi kepada Umar bin Khattab. Ini menjelaskan padahal dia butuh, tapi dia menginfakkan untuk orang lain. Itulah tingkatan infak yang sangat luar biasa. Kita juga butuh, tapi ketika ada orang lain yang sangat membutuhkan, kita serahkan kepada orang lain. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, apalagi di jalan Allah, fi sabilillah, maka itu sangat mulia. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan perumpamaan orang yang berinfak seperti 7 butir yang menumbuhkan, seperti 1 butir yang menumbuhkan 7 tangkai. Dalam setiap tangkai itu menghasilkan 100 butir. Artinya setiap yang kita infakkan, Allah Subhanahu wa taala menjamin akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Mudah-mudahan kita semua bisa menginfakkan harta kita di jalan Allah untuk kegiatan-kegiatan yang ada di masjid, kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah, dan yakini apa yang kita keluarkan hakikatnya untuk kita sendiri, yaitu tabungan di akhirat kelak. Itu saja mungkin sedikit yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.